Salah satu alasan kenapa banyak orang nggak maju-maju itu bukan karena malas, tapi karena terlalu nyaman. Ya, nyaman. Itu bisa jadi racun yang manis. Dan hari ini gue mau kasih tahu 5 tanda kalau sebenarnya lo udah kejebak di zona nyaman tanpa lo sadar. Dan ini dialami oleh gue sendiri. Welcome to back my YouTube channel. Sebelum mulai, gue mau bilang, video ini bukan buat ngejudge lo yang lagi santai-santai, tapi buat ngasih clarity biar lo bisa milih sendiri. Mau tetap di sini, keadaan lo saat ini, atau mau lompat makin tinggi dan makin tinggi. Tanda pertama, udah lama banget lo nggak ngerasain takut gagal. Kedengaran enak, padahal itu tanda bahaya. Karena rasa takut biasanya muncul pas lo lagi coba sesuatu yang baru. Kalau lo nggak pernah takut lagi, artinya lo udah berhenti nyoba hal yang baru. Sesimpel itu. Contoh, saat ini gue mencoba membuat sebuah konten YouTube yang dimana dulu gue takut berbicara di depan kamera karena gue melihat gue sendiri baik dari wajah ataupun suara yang sangat jelek. Tapi gue mencoba untuk yang gue takut gagal itu gue coba. Seperti begini, kayak lo makan Indomie tiap hari. Enak, nggak ribet. Tapi lama-lama lo lupa rasa makanan enak yang lainnya. Poin kedua, rutinitas lo bisa diprediksi 100%. Coba tanya diri lo, apa yang lo lakuin besok? Kalau bisa jawab detail di komentar. Misalnya jam segini lo bangun, jam segini lo kerja, jam segini lo pulang kerja. Habis lo pulang kerja, lo rebahan, lo mandi. Habis gitu lo tidur. Besok lo kerja lagi, bangun, mandi, kerja lagi, dan begitu. Seterusnya, setiap hari, terus hari berikutnya, minggu berikutnya, bulan berikutnya, sampai tahun-tahun berikutnya. Itu autopilot. Bagus sih kalau yang diulang itu olahraga, istiqomah dalam beribadah, berzikir, yang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau yang lo lakukan setiap hari, rutinitas pekerjaan itu saja. Dan apalagi yang masih muda, ya, yang sedang mencari jati diri, ya, dia membuka film-film yang lain, lalu dia coli lagi. Poin ketiga, lo sering bilang nanti saja atau next time lain waktu. Iya, ini yang paling sering. Nanti aja deh belajar skill baru. Nanti aja deh apply pekerjaan itu. Nanti aja mulai bisnisnya. Nanti aja mau buat kontennya. Selalu itu lo bilang kata nanti saja. Nanti itu nggak pernah datang kalau lo nggak paksa dia datang sekarang. Contoh, di saat lo mau membuat konten YouTube. Lo nggak mulai nih dari langsung merekam video lo sendiri. Dengan alasan nanti ajanya kamera lo jelek, device lo jelek, gue nggak bisa apa-apa. Nah, itu yang disebut lo masih terjebak di zona nyaman. Dan lo harus lo mau membuat konten lalu dengan device yang baru. Nanti di saat lo punya device yang baru yang kameranya bagus, belum tentu lo akan membuat konten itu. Jadi mulai aja dulu dari video yang jelek. Yang penting lo berani melawan zona nyaman lo. Orang yang terus menunda biasanya bukan karena mampu, tapi karena otak kita secara alami menghindari ketidakpastian dan zona nyaman itu ngasih rasa aman palsu dari ketidakpastian itu. Oke, poin yang keempat, lo ngerasa cukup padahal belum coba maksimal apa yang lo punya potensi diri. Ini beda tipis. Kata cukup ini dengan bersyukur itu beda tipis. Bersyukur itu bagus, tapi kalau lo bilang cukup, padahal jauh di dalam hati lo tahu lo bisa lebih dari yang lo dapat. Itu bukan syukur, itu penyegahan yang ada pada diri lo. Contoh analogi yang mudah. Kayak lo main game, lo dari level 1 lo naik ke level 2, lalu lo naik ke level 3, tapi lo stuck di situ. Dan lo nggak mau naik lagi ke level 4, sampai sampai level 100. Nah, karena lo di level 3 lo udah nyaman, ya udah lo di situ saja. Begitu lo juga dengan hidup. Lo berada di zona nyaman. Padahal potensi lo yang lo miliki itu lebih luar biasa daripada level yang saat ini lo capai.
Poin kelima, lingkungan lo nggak pernah nantang lo. Tanda terakhir ini, dan ini yang paling gede pengaruhnya. Coba lo lihat 5 orang yang terdekat gitu loh. Nanti lo pikirkan setelah lo nonton video ini. Contoh, misalkan di tiap hari, circle lo ada di 5 orang ini nih yang dekat sama lo. Oke, mungkin contoh. Yang pertama, yang ke satu, orang yang satu, dia tukang main judi. Yang kedua, dia sering nonton film bokep. Yang ketiga, dia sering coli. Yang keempat, dan yang kelima seterusnya. Nah, ke lu tidak akan jauh dari orang yang teman 5 circle lo ini, yang tidak menantang lo untuk meningkat lebih baik dan lebih baik. Karena lo sevibrasi dan seenergi, dan lo udah pasti memiliki mindset yang sama, kebiasaan yang sama, level yang sama kayak lo nggak akan berkembang. Bukan karena mereka jelek, tapi karena nggak ada gesekan yang bikin lo naik level atau yang mensupport lo untuk mendukung lo meningkatkan kualitas diri, upgrade skill lo, dan kemampuan lo yang lain yang mungkin lo tidak dapat di circle 5 lo itu. Ini bukan soal ninggalin teman lama. Ini soal sengaja nyari lingkaran baru yang bikin lo ngerasa sedikit minder. Karena minder yang saat itu bahan bakar lo untuk menjadi maju. Jadi dari 5 tanda ini, mana yang lo relate dan sama berapa yang kelima poin ini? Jika lo punya, komen di bawah. Jujur-jujuran aja, gue juga dulu relate sama 4 dari 5 poin ini. Dan ingat keluar dari zona nyaman itu bukan berarti lo harus resign kerja. Coba satu hal baru minggu ini yang bikin lo dikit takut. Itu udah cukup buat dimulai. Kalau video ini kena, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap nyaman boleh, tapi jangan lupa nyoba hal baru.